Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar kemungkinan bisa dipasangkan dalam kontestasi Pilpres 2024. Kondisi ini disebut oleh Partai Demokrat sebagai pengkhianatan. Pasalnya, Muhaimin atau Caimin merupakan Ketua Umum PKB yang notabene partai di luar Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP pengusung Anies Baswedan. Atas tudingan pengkhianatan ini, Surya Paloh pun memberi tanggapan. Pak Muhaimin Iskandar Mendampingi Pak Anies jadi cawapres. Kemungkinan ke arah itu bisa saja terjadi. Tapi saya pikir belum terformalkan sedemikian rupa sampai menit ini. Jadi kita tunggu perkembangan 1-2 hari. Tapi kabarnya keputusan itu sudah atas persetujuan Pak Surya. Kalau persetujuan dalam arti kata mengangguk-ngangguk aja kan itu belum tuntas sepenuhnya ya. Surya, ini kan responnya Demokrat nih cukup keras ya, mengatakan pengkhianat. Nah, misalnya Demokrat memilih untuk keluar dari Koalisi Perubahan, tanggapannya bagaimana? Saya hormati. Apalagi yang saya harus katakan? Kalian lihat kira-kira model saya ini kira-kira ada bakat sebagai pengkhianat atau tidak, kan itu aja. Tapi saya hormati itu. Menanggapi munculnya wacana duet bakal Capres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang dibocorkan oleh Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera PKS yang juga anggota Koalisi Perubahan akan segera membahas wacana ini secara internal dan akan segera menetapkan sikap. Doakan segera. Demokrat kayaknya marah besar banget nih terhadap Husnuzon dulu aja, masih tahap awal kok. ngajak Pak. Bentar lagi akan diumumkan. Pokoknya husnuzon dulu. Terkait wacana duet Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyebut soal kelanjutan KPP yang dipecah dan kompromi Nasdem. Misalkan Nasdem bergabung dengan PKB, ini sebenarnya kan yang kemarin-kemarin gitu, Nasdem ingin bergabung dengan partai oposisi, PKS dengan Demokrat, tapi akhirnya ujungnya membuat sebuah koalisi baru yang semua partai pemerintah. Prabowo partai pemerintah, lalu PDIP juga partai pemerintah, dan Nasdem PKB juga partai pemerintah. Ujung-ujungnya ketika itu terjadi, maka Jokowismen itu hadir. Nah, persoalannya adalah tadi dengan adanya skema seperti itu, skema baru, maka posisi Demokrat dan PKS kan menjadi sebuah dilema tersendiri karena merasa ditinggalkan dan merasa dipecah gitu. Dan seandainya Demokrat keluar dan PKS bergabung pun dengan Nasdem, PKS hanya akan menjadi pengikut, hanya akan menjadi follower, bukan menjadi penentu. Oleh karena itu ya saya melihat indikasi mohon maaf ya, ketidakkuatan Nasdem dalam konteks menjaga konsistensi untuk ada di Koalisi Perubahan itu memang kelihatan. Kelihatannya misalkan semenjak J. Plate ditangkap oleh Kejaksaan, lalu sejak bisnis Surya Paloh juga banyak dialihkan kepada perusahaan yang lain gitu. Banyak persoalan-persoalan yang menimpa Nasdem. Akhirnya ya dalam ujung dari semua drama itu kelihatannya Nasdem tidak kuat menanggung itu. Dan suka tidak suka, senang tidak senang harus berkompromi dengan Pak Jokowi. Nah, kompromi itu kelihatannya skemanya skema Anies Cak Imin itu. Karena kita tahu pula pasca keputusan ingin mengusung Anies dan Cak Imin, Surya Paloh bertemu dengan Pak Jokowi. Lantas bagaimana elektabilitas duet Anies Caimin? Menurut survei Litbang Kompas Agustus 2023, elektabilitas Capres Anies Baswedan ada di posisi ketiga dengan angka 12,7%. Jauh tertinggal dari Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang keduanya ada di angka 24%. Pun saat simulasi head-to-head Anies kalah telak, baik dengan Ganjar atau Prabowo. Jika dihadap-hadapkan Anies dan Ganjar, Anies hanya dipilih 39,9% responden, sedangkan Ganjar oleh 60,1%. Sementara jika diadu dengan Prabowo, pemilih Anies hanya 34,8% dan Prabowo 65,2%. Sementara itu, elektabilitas cawapres Muhaimin Iskandar belum masuk radar atau di luar 12 besar yang tercatat di survei Litbang Kompas. Publik pun menanti kelanjutan duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, benarkah menjadi kenyataan atau sekadar gimik politik belaka? Atau mungkinkah koalisi parpol baru terbentuk akibat munculnya pasangan ini?